Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan, perwakilan dari kelompok 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sumber energi penginderaan jarak jauh. Nah, kali ini saya akan memperkenalkan teman-teman saya, yaitu Muhammad Fajar Gimnastiar, Irfan, saya sendiri, Dewi Suryanti, Ervin, Ijal Fajrin, Nelson Beteng, Asrianto Anas, Arsel Pongtandi, Wahdi Citra Hidayani, Titi Sudarto Muhlisa. Nah, hal yang akan kita bahas itu ada dua, yaitu penginderaan jarak jauh dan komponen penginderaan jarak jauh atau sumber tenaganya. Nah, pertama, kita harus tahu apa itu penginderaan jarak jauh. Penginderaan jarak jauh berasal dari kata remote sensing yang memiliki pengertian bahwa penginderaan jarak jauh merupakan salah satu ilmu seni untuk memperoleh data dan informasi dari suatu objek ke permukaan dari suatu objek permukaan di bumi dengan menggunakan alat yang tidak berhubungan langsung dengan objek yang dikajinya. Nah, apa sih tujuan dari penginderaan jarak jauh? Nah, tujuan dari penginderaan jarak jauh yang bisa kita tangkap yaitu ada dua, yaitu pertama, untuk menyadap data dan informasi dari citra foto dan non-foto dari berbagai objek di permukaan bumi yang direkam atau digambarkan oleh alat pengindera buatan atau sensor. Nah, pengumpulan data pada objek tertarget tanpa perlu interaksi fisik langsung dengan objek atau fenomena kajian. Data penginderaan jarak jauh dapat diimplementasikan dalam bentuk data numerik atau visual. Nah, alasan mengapa penginderaan jarak jauh itu digunakan? Karena ada 3 alasan, yaitu pekerjaan menjadi lebih cepat, biaya yang dikeluarkan murah, dan hemat tenaga. Sumber tenaga pada penginderaan jarak jauh yang utama adalah matahari. Matahari memancarkan gelombang elektromagnetik secara radiasi, baik melalui atmosfer maupun ruang hampa. Tenaga elektromagnetik berwujud panas dan sinar. Nah, sumber tenaga pada penginderaan jarak jauh itu ada 2, yaitu sumber tenaga alami, yaitu penginderaan yang menggunakan tenaga matahari sebagai sumber tenaga, maka penginderaan jarak jauh tersebut dikenal sebagai sistem pasif. Dan yang kedua itu adalah sumber tenaga buatan. Penginderaan jauh yang menggunakan tenaga buatan dalam perekamannya disebut dengan sistem aktif. Hal ini didasarkan bahwa perekaman objek pada malam hari diperlukan tenaga. Nah, sumber energi penginderaan jarak jauh adalah spektrum gelombang elektromagnetik yang terdiri dari ada 6, yaitu spektrum kosmis, sinar gamma, sinar X, sinar ultraviolet, sinar tampak inframerah, gelombang mikro, dan gelombang radio. Nah, ini adalah gambar dari beberapa spektrum gelombang elektromagnetik. Nah, sinar tampak atau visible merupakan kepekaan mata manusia yang hanya berkisaran 0,4 sampai 0,7 mikrometer yang terdiri dari ultraviolet, warna biru, warna hijau, warna merah, inframerah dekat, dan inframerah thermal. Sumber energi. Nah, pembahasan mengenai spektrum elektromagnetik ini dikenal pula dengan istilah band dan channel atau saluran dan pita. Band sebenarnya digunakan untuk menyebut bagian yang lebih sempit dari spektrum. Misalnya pada spektrum visible terdapat band biru, band hijau, dan band merah. Tidak semua spektrum elektromagnetik digunakan dalam penginderaan jauh. Spektrum yang digunakan oleh penginderaan jarak jauh adalah spektrum ultraviolet fotografik yang berukuran 0,3 mikrometer sampai 0,4 mikrometer. Spektrum visible yang berukuran 0,4
sampai 0,7 mikrometer, inframerah 0,7 sampai 3 mikrometer. Tetapi yang digunakan dalam penginderaan jarak jauh yaitu 0,7 sampai 0,9 mikrometer. Inframerah thermal juga yang berukuran 0,9 sampai 14 mikrometer dan gelombang mikro yang berukuran 0,3 cm sampai 300 cm. Nah, bagaimana kita untuk menghitung cara-cara menghitung berapa panjang gelombangnya dari masing-masing energi tersebut? Nah, kita bisa menggunakan dua teori, yaitu teori gelombang. Yang pertama itu adalah teori gelombang. Teori gelombang mengungkapkan bahwa energi elektromagnetik bergerak secara harmonis, berbentuk sinusoidal pada suatu kecepatan cahaya. Jarak dari puncak gelombang ke puncak gelombang berikutnya disebut dengan panjang gelombang atau lambda. Jumlah puncak yang melewati suatu titik tertentu dalam frekuensi persatuan waktu adalah frekuensi. Jadi, kita dapat merumuskan yaitu C sama dengan frekuensi dikali dengan panjangnya gelombang. Atau untuk mencari frekuensi kita bisa menggunakan rumus kecepatan cahaya per panjang gelombang. Nah, teori kedua yaitu teori kuantum atau partikel. Mengungkapkan bahwa energi gelombang elektromagnetik berinteraksi dengan benda di mana radiasi gelombang elektromagnetik terdiri dari beberapa bagian yang terpisah. Nah, adapun rumusnya yaitu E sama dengan H kali F. Nah, di mana E itu adalah energi kuantum yang bersatuan Joule, H itu adalah ketetapan Planck dengan ukuran 6,629 kali 10 pangkat min 334 satuan Joule kali second min 1. F itu adalah frekuensi. Jadi, apabila kita menggunakan rumus, yaitu bisa kita gunakan E sama dengan H kali C per lambda, di mana C per min itu C per lambda itu adalah rumus untuk mencari frekuensi. Nah, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga kita bertemu di lain hari dan semoga apa yang saya sampaikan kali ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.